Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum dalam kitabnya ada dua jenis keikhlasan. Yang pertama adalah membuat agama seorang hamba atau agama seseorang atau ibadah atau amal-amal seseorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini adalah keikhlasan jenis pertama. Misalnya pada Quran surat Al-Bayyinat ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya agama atau mengikhlaskan agama kepadanya. Ini adalah keikhlasan jenis pertama. Shadaqallahul aliyil azim. Kemudian keikhlasan jenis kedua menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum adalah mengikhlaskan diri seseorang untuk Allah. Menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum ini bisa kita lihat misalnya pada Surat As-Saffat ayat 40, Surat As-Saffat ayat 74, Surat As-Saffat ayat 128, dan Surat As-Saffat ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang diikhlaskan. Kalau Quran Kemenago-ID menerjemahkannya illa ibadallahil mukhlasin, akan tetapi hamba-hamba Allah yang terpilih dalam kurung karena keikhlasannya. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa Arab mukhlisin nalahuddin menggunakan bentuk aktif itu adalah sebagai fa'il atau sebagai subjek, sedangkan mukhlasin adalah bentuk pasif atau sebagai maf'ul bih, objek. Tapi sebenarnya akar katanya sama. Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum menjelaskan bahwa keikhlasan jenis pertama itu merupakan jenis keikhlasan awal dari keimanan dan diwajibkan atau diharuskan untuk setiap orang untuk menggapainya atau mencapainya. Semua amal apapun tanpa jenis keikhlasan ini itu tertolak atau tidak sah. Dan keikhlasan jenis pertama ini juga merupakan tahapan awal dari jenis keikhlasan yang kedua. Jenis keikhlasan yang kedua itu keikhlasannya tidak dinisbatkan pada amal seorang hamba atau amal seseorang, tapi jenis keikhlasannya dinisbatkan pada diri seseorang. Jadi kalau surat Al-Bayyinat ayat 5 itu menceritakan tentang hamba-hamba yang membuat agama mereka ikhlas, agama mereka tulus, amal-amal mereka misalnya terbebas dari riya, amal-amal mereka itu mereka lakukan hanya karena Allah. Ayat-ayat dalam surat As-Saffat itu berbeda. Mereka menceritakan tentang hamba-hamba yang membuat diri-diri mereka itu tulus, ikhlas hanya karena Allah. Jadi yang pertama itu keikhlasan dinisbatkan pada amal, yang kedua itu keikhlasan dinisbatkan pada diri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajat ali Sayyidina Muhammad. Di sini Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum menjelaskan bahwa riwayat yang dibahas dalam kitab beliau ini di bab awal, man akhlasa lillahi arba'ina subahan, dan seterusnya, barang siapa yang membuat diri mereka ikhlas untuk Allah 40 hari atau 40 subuh, maka akan muncul mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.
Di sini Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa keikhlasan yang dimaksud dalam riwayat ini adalah keikhlasan jenis kedua, bukan ikhlas jenis pertama. Ikhlas jenis pertama itu hamba itu mukhlis, merupakan subjek atau fa'il, pelaku yang berupaya membuat amal-amalnya dan agamanya itu bersih dari niat untuk mencapai selain Allah, niat untuk beramal kepada selain Allah. Jadi setiap beramal betul-betul hanya karena Allah. Namun demikian, jenis kedua ini, hamba ini disebut mukhlas sebagai fa'il atau sebagai objek. Yang mungkin bisa diartikan seseorang yang diikhlaskan oleh Allah dalam akhlak, dalam amal, dalam segalanya. Atau boleh juga disebut yang terpilih, the chosen one. Keikhlasan jenis kedua ini menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum adalah makom yang tinggi, makom yang ditinggikan, melampaui makom-makom Islam dan iman. Seorang muwahhid sejati adalah seseorang yang mencapai makom ini, yang tidak bisa dicapai kecuali dengan karunia Allah. Sepanjang seorang pejalan belum mencapai jenis keikhlasan ini atau tingkatan keikhlasan ini, sebenarnya dia belum terbebas dari syirik atau mensekutukan sesuatu dengan Allah. Di sini Ayatullah Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum mengutip Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali bahwa mereka itu syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Shadaqallahul aliyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Kembali menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ada 3 makom untuk mereka yang mencapai derajat mukhlasin ini. Pertama adalah mereka telah kosong atau telah bebas dari dihadirkan untuk hisab di hari kiamat. Beliau merujuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa innahum lamuqtarun ila ibadallahil mukhlasin. Maka mereka itu akan dihadirkan kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Kenapa? Karena mereka telah mengalami menghisab diri sendiri terus-menerus. Barangkali ini yang dikatakan oleh guru kita semua, Kiai Miftah Fauzi Rahmat, tentang surat At-Takasur ya. Kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamun al-ilmal yakin latarawunnal jahim. Beliau menjelaskan bahwa latarawunnal jahim ini adalah makom di mana seseorang ini dalam kehidupannya telah melihat al-jahim atau neraka jahim dalam setiap amalnya. Setiap amalnya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bebas dari aib. Ada yang tercampuri ria, ada yang tercampuri ujub, ada yang tercampuri tamak. Seseorang yang telah bisa melihat bahwa setiap hari pasti saja ia melakukan satu di antara pembakar taman-taman surga. Sehingga hamba yang seperti ini betul-betul telah hadir neraka jahim itu di hadapannya setiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Barangkali ini yang disebut oleh Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, bahwa mereka itu sudah mengalami kebangkitan batiniah. Jadi seolah-olah sudah dihidupkan lagi, sudah mati dan dihidupkan lagi di dunia ini, tidak menunggu di akhirat dan mengalami hisab itu di dunia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dan karena mereka sibuk menghisab dirinya setiap hari, maka mereka pun tidak pernah lagi mampu melihat keburukan-keburukan pasangan hidupnya, ayah bundanya, anak-anaknya, orang-orang di sekitarnya. Tidak sempat lagi melihat keburukan-keburukan orang lain. Ia sibuk tertutupi oleh aib-aib dirinya. Ia sibuk menangisi keburukan dirinya.
Wajahnya mungkin selalu cerah tapi hatinya selalu dihinggapi tangisan. Takut kepada Allah bukan karena Allah itu zat yang maha menakut-nakuti, tapi karena keburukan amalnya. Hamba-hamba seperti ini tidak perlu lagi dihisab di hari kiamat menurut Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum. Itu adalah makom yang pertama. Fa'inahum la mukhtarun ila ibadallahil mukhlasin. Mereka tidak lagi dihadirkan dalam proses hisab karena sudah menghisab diri mereka sendiri dalam kehidupan mereka di dunia, melihat neraka al-jahim yang ada dalam amal-amal mereka. Walaupun mereka tekun beribadah, tekun berkhidmat pada sesama manusia, dan sudah berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan seluruh amal-amal perkhidmatan dan ibadah mereka pada Allah. Kemudian makom yang kedua, menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, pahala dan kebahagiaan tiap orang di hari kiamat itu menunjukkan atau merefleksikan amal-amal orang tersebut ketika mereka di dunia. Kecuali al-mukhlasin ini. Karunia Allah dan keberkahan yang melimpah pada mereka ini jauh di atas apa yang bisa dipahami oleh akal manusia, yang bisa dibayangkan, dan jauh di atas perhitungan atau balasan atas amal-amal mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin. Quran surat As-Saffat ayat 39-40. Dan kalian tidak diberi balasan kecuali terhadap apa yang telah kalian kerjakan, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang mukhlas, yang diikhlaskan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kemudian makom yang ketiga, bahwa hanya merekalah yang layak memuji Tuhan. Selain mereka itu tidak ada yang layak memuji Tuhan. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 159-160, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah dari semua apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasin, atau kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas atau yang diikhlaskan. Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskannya bahwa itu berarti bahwa mereka memakrifat pada Allah, dan mereka lah yang mampu mengungkapkan atau memuji Tuhan sebagaimana dia layak untuk dipuji. Menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, inilah derajat tertinggi makhluk dan makom yang paling tinggi dari wujud yang mungkin. Artinya makom tertinggi yang bisa dicapai oleh wujud yang mungkin. Makom ini adalah makom yang paling utama, paling mulia, dan posisi yang paling agung. Seorang hamba tak mungkin mencicipi minuman ini kecuali mata air hikmah akan muncul dari hatinya, kecuali mata air hikmah muncul dari hatinya dengan perintah Allah. Jadi ini mencapai makom yang disebutkan oleh riwayat yang dibahas di bab awal dari kitab Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ini. Seseorang tidak mungkin mencapai derajat ini kecuali dia sudah melewati seluruh derajat alam yang mungkin dan membuka mata-matanya ke kerajaan al-wajib, kerajaan dunia yang mesti atau alam yang mesti, kerajaan ilahiyah. Jadi kalau selama seseorang belum memotong kontingensi atau imkania atau hal-hal yang mungkin, dia tidak bisa mencapai kehidupan yang kekal ini, dan dia tidak akan bisa masuk ke medan di mana ia akan bersama inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Hamba-hamba Allah yang ikhlas atau mukhlasin ini ada di sisi Tuhan mereka dan mencapai rezeki yang abadi. Di sini Ayatullah Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dianugerahi rezeki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum.
Menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, rezeki yang mereka peroleh itu adalah betul-betul rezeki yang sama dengan yang diterima oleh mukhlasin, yang dalam surat As-Saffat ayat 41 disebutkan, ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan. Jadi terbunuh di sisi Allah itu persis sama dengan derajat tertinggi keikhlasan yang merupakan derajat tinggi wujud yang mungkin. Mereka itu bersama dengan Tuhan mereka. Dan ini menunjukkan kedekatan atau kurbah dengan Allah. Kembali pada pembahasan kita dalam Risalah Al-Walayah, selaras dengan itu, menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, kedekatan ini adalah realitas walayah, realitas kewalian, yang merupakan sumber dan akar dari pohon nubuwah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Di sini beliau mengutip riwayat hadis nabawiyah, ana wa aliyun min syajaratin wa kita. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, aku dan Ali itu berasal dari pohon yang sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ansur. Kenabian muncul dari walayah dan lahir dari sana. Menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, walayah atau kewalian adalah cahaya dan kenabian adalah refleksinya. Kewalian adalah wajah dan kenabian adalah bayangannya. Jadi kalau kita membayangkan ada cermin, kewalian itu adalah wajah yang berkaca dan kenabian itu adalah bayangan yang dicerminkan oleh wajah tersebut. Kewalian adalah esensi atau hakikatnya dan kenabian adalah jejaknya. Menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum adalah wali yang pertama diperintahkan akbil, menghadaplah, dan kemudian adalah nabi yang diperintahkan adbir, berbaliklah. Inilah mengapa kenabian itu tidak mungkin tanpa kewalian, tapi kewalian itu mungkin tanpa kenabian. Jadi ini menjelaskan secara hakiki dari sisi kewalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ali Karramallahu wajhah itu tidak terpisahkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi lebih tinggi lagi, sedangkan Imam Ali Salamullah Alaihi itu Karramallahu wajhah itu bukan nabi tapi adalah wali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah halim. Para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Inilah pembahasan hari ini tentang tipe-tipe keikhlasan. Ada dua tipe keikhlasan. Tingkat yang lebih rendah adalah mengikhlaskan amal atau agama karena Allah, tapi ini merupakan hal yang merupakan prasyarat munculnya keikhlasan yang lebih tinggi lagi. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang selama puluhan tahun rajin sholat malam. Ia dikenal sebagai orang soleh. Namun suatu malam ketika ia sakit dan sholatnya terdengar oleh orang lain, hatinya tersentak. Apakah selama ini aku sholat untuk Allah atau untuk rasa manis dipuji sebagai orang yang saleh? Ia menangis semalaman, bukan karena amalnya ditolak, barangkali karena dia tidak tahu apakah amalnya ditolak atau tidak. Tapi orang soleh itu menyadari, barangkali selama ini aku sudah mencoba mengikhlaskan agamaku, amalku, tapi aku masih menyimpan egoku atau diri. Barangkali ini yang bisa kita bayangkan ya. Barangkali orang yang mencoba mengikhlaskan amal dan agamanya karena Allah ini benar-benar sudah berusaha dengan sholat, puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, sedekah dan lain-lain. Tapi masih menyisakan akar-akar egonya ya. Masih ada kenikmatan kalau dipuji, masih sedih kalau dicela orang. Mereka mungkin sudah memberikan sebanyak mungkin pada Allah apa yang mereka miliki, tapi belum memberikan dirinya. Sedangkan ada orang-orang lain ketika ada seorang murid bertanya pada gurunya yang sekian lama kelihatannya dia beribadah, tapi dia jarang mendengar gurunya berdoa, meminta kesuksesan atau apapun yang menurut dia layak. Dia tanya sama gurunya, aku nggak pernah engkau meminta surga dalam doamu. Apa sih sebenarnya yang guru minta? Gitu. Gurunya menjawab, aku tidak mengharapkan apa-apa. Seorang penyair berkata, ketika engkau masih berkata aku menyembahnya,
ketahuilah masih ada dua. Cinta sejati datang ketika aku tak lagi menemukan tempat duduk. Kadang-kadang kita lihat di sebuah doa yang misalnya merintihkan menyebut Tuhan, wahai duniaku dan akhiratku. Jadi di sana seseorang sudah tidak lagi melihat selain Allah. Ini tentu tidak kontradiksi. Kita tetap mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim yang mengajarkan kita diminta untuk dikaruniai surga, dijauhkan dari api neraka. Tapi dalam kedalaman itu semua, dalam bulan Rajab ini yang sangat mulia ini, di bulan kelahiran Amirul Mukminin Sallallahu Alaihim ini, barangkali saya ingin memberikan gambaran, barangkali orang yang telah mencapai keikhlasan tertinggi itu doanya mungkin sesuai dengan doa Kumail ya. Sobartu ala azabik fakaifa asbiru ala firaqik. Sekiranya aku bisa bersabar atas azabmu ya Allah, maka betapa mungkin aku bersabar dari berpisah denganmu. Hamba-hamba yang sudah mengikhlaskan dirinya pada Allah ini, satu-satunya musibat yang mereka takutkan adalah adanya saat-saat, adanya napas demi napas atau kedipan mata di mana mereka terpisah dari Allah atau tidak ingat Allah atau tidak senantiasa bersyukur pada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Marilah kita bermohon pada Allah di bulan Rajab yang mulia ini agar Allah anugerahkan taufik dan ma'rifah pada kita akan dua tipe keikhlasan ini dan menuntun kita untuk menjalani tahap demi tahap keikhlasan sehingga dengan keberkahan bulan Rajab ini kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan mencicipi wasaqahum rabbuhum syaraban tahura wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhkar bismillahirrahmanirrahim. Wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Ya Allah, limpahkanlah seluruh pahala dari majelis ini pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim dan zuriatnya yang baik radhiyallahu anhum dan leluhurnya yang suci sallallahu alaihim dan para rasul, para nabi, para wasi, para wali, para siddiqin, para syuhada, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin ba'alihi ta'akhirin, terkhusus pada Ustaz Jalal, Bu Jalal, Taib Ali, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Sekap Al-Jubri, Syed Aib As-Segaf, Syed Ruhul Al-Musawi Al-Kumaini, Syed Muhammad Husain Toba-Tobai, Syed Muhammad Rey Sahri, Ayatullah Muhammad Rey Sahri, maaf. Dan guru-guru kita yang lain semuanya terkhusus pada yang kitabnya kita baca, Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, Syed Muhammad Husain Husaini Tehrani, dan semua guru-guru kita yang lain. Pula kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Pula kepada seluruh hayatolan kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muhibbin ahlul bait di seluruh dunia dan di Indonesia. Terkhusus juga mudah-mudahan seluruh ahli kubur beroleh manfaat dari majelis ini, dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terkhusus ayah bunda yang telah meninggalkan kita, saudara-saudara yang telah meninggalkan kita, para sahabat yang telah meninggalkan kita, Bapak Andi Supriyadi bin Andi Maparena, Kusden, Pak Pepen, Pak Penny Kurniawan, dan seluruh teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan pula kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ditimpa bencana dientaskan dari bencana. Kaum muslimin, mukminin yang sedang berperang segera berdamai dan segera beroleh kemenangan dan ketentraman. Yang sakit segera beroleh kesembuhan, yang mempunyai hajat segera dikabulkan hajatnya. Yang sedih segera dientaskan dari kesedihan. Dan mudah-mudahan semua kebaikan melimpah pada kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan seluruh manusia di dunia. Al-Fatihah tasbih wa salawat wa salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya man arjuhu likulli khair wa man sakhatahu inda kulli syarr. Ya man yu'til katsir bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah, ya man yu'ti man lam yas'alhu. Walam ya'rifu tanunan minhu wa rahma'atini bimasalati iyyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrifani bimasalati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa innahu ghairu manqusin ma ataita wasidni min fadlika ya karim ya dzal jalali wal ikram ya dzan na'ma'i wal jud ya dzal manni wa tol karim syaifati alan nar.
Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma asbi kula ja'i, Allahumma maksu kula uryan, Allahumma qtidana kula madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kula qarib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma suta faqrana bi ghinak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni halik, Allahumma qdi anna tena wa ahlina minal faqr, innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin il muhtar wa alil azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.